Kembali di iNews Pagi, pemirsa, Partai Gerindra berikan dukungan pada pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di pemilihan Wali Kota Medan. Ya, Gerindra mengklaim dukungan akan menjadi penentu kemenangan Bobi Aulia di Pilwakot Medan 9 Desember 2020 mendatang. Meski belum diumumkan secara resmi, Partai Gerindra memutuskan dukungannya Bobi Nasution dan Aulia Rahman di Pilwakot Medan 2020. Penyerahan dukungan dari partai untuk pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan dilakukan Rabu kemarin di kantor DPP Partai Gerindra oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Sugiat Santoso mengatakan, Kota Medan menjadi atensi Partai Gerindra di Pilkada Serentak 2020. Dukungan Partai Gerindra terhadap pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilwakot Medan diharapkan menjadi kunci kemenangan bagi pasangan Bobi Aulia. Kita lah ya, DPC Kota Medan bahkan nanti sampai ke ranting-ranting siap mengamankan keputusan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita yakin bahwa dukungan Pak Prabowo Subianto dan Gerindra akan menjadi kunci kemenangan pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman pada Pilkada Kota Medan 2020 nanti. Pasangan Bobi Aulia Rahman telah mendapat 3 dukungan partai besar, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD Kota Medan, sementara Partai Golkar memiliki 4 kursi di DPRD. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bakal calon wali kota Surakarta, Bagio Wahyono dan pasangannya FX Suparjo membentuk koalisi rakyat untuk memenangkan Pilkada Surakarta Desember mendatang. Pesaing pasangan Gibran Teguh di Pilkada Surakarta telah lolos verifikasi faktual dan tinggal menunggu pengumuman resmi KPUD Surakarta. Pesaing putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Surakarta, Bagio Wahyono FX Suparjo, kian percaya diri. Meski Gibran dan pasangannya Teguh didukung mayoritas partai di DPRD Surakarta, pasangan Bajo tak kalah langkah. Mereka menggalang koalisi rakyat untuk Pilkada Desember mendatang. Suparjo yang merupakan Ketua RW di Karangturi Pajang optimis program kerakyatan yang mereka usung dapat menggalang dukungan untuk menghadapi Gibran Teguh. Kami akan untuk yang ke KPU tanggal 24 itu kan nanti ada pengumuman untuk lolos dan tidaknya itu. Walaupun kita sudah tahu bahwa secara dukungan itu sudah melampaui, tapi secara resmi KPU akan mengeluarkan pengumuman tanggal 24 dan kita akan mendatangi sana. Pasangan Bajo telah lolos sertifikasi faktual KPUD. Mereka tinggal menunggu pengumuman resmi KPUD Surakarta pada 21 Agustus atau hari ini. Jika lolos, Gibran Teguh tidak akan melawan kota kosong dalam Pilkada Surakarta mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyampaikan selamat kepada pasangan Bajo yang telah lolos verifikasi faktual KPUD. Ya, Gibran siap bersaing di Pilkada Desember mendatang. Ya, selamat berjuang. Ketemu di Kita ke informasi terkait narapidana kasus korupsi Joko Chandra. Pemirsa, Mabes Polri terus menggali keterangan Joko Chandra mengenai sepak terjangnya leluasa keluar masuk Indonesia. Tim iNews sempat menelusuri pos perbatasan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang diduga menjadi pintu masuk Joko Chandra ke Indonesia. Sepanjang siang kemarin, narapidana Joko Chandra diperiksa Bareskrim sebagai tersangka pemalsuan surat jalan dan tersangka suap penghapusan red notice pencekalan Interpol. Bareskrim Polri mencecarnya lebih 50 pertanyaan. Salah satunya bagaimana ia bisa leluasa keluar masuk Indonesia, tempat mana ia singgahi, termasuk bagaimana ia bisa menyewa jet pribadi terbang dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Jakarta. Yang pertama terkait keluar masuknya tersangka Joko S. Chandra ke Indonesia selama ini, kemudian selama di Indonesia keberadaannya di mana, tentunya ini
Yang menjadi fokus yang pertama, upaya yang bersangkutan selama ini keluar masuk Indonesia menggunakan pesawat pribadi atau private jet, terkait dengan penyewaannya, nyewa di mana itu didalami juga. Sayangnya, Awi tidak mau menyebut lebih rinci di mana dan kepada siapa Joko Chandra menyewa jet pribadi termasuk biaya sewanya. Saya pikir itu sudah masuk ke materi, saya tidak bisa sampaikan, tapi yang jelas penyidik mendalami itu terkait dengan penyewaan pesawat pribadi itu, kemudian kepada siapa nyewanya, berapa sewanya, itu semua penyidik yang Beberapa hari lalu, tim iNews mendatangi sebuah perkebunan sawit di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Perkebunan seluas 20.000 hektar ini tak hanya membelah Kabupaten Bengkayang dan Sambas, tapi juga membelah Indonesia dan Malaysia. Tak aneh jika banyak jalan tikus di perkebunan ini yang biasa dimanfaatkan orang melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini salah satu pos perbatasannya. Diduga kuat Joko Chandra melintasi jalan ini saat 2 kali masuk Indonesia Juni lalu. Usai masuk menggunakan mobil plat nomor Malaysia, Joko Chandra singgah di kantor PT Ledo Lestari yang berada di tengah perkebunan sawit. Di sini, Joko Chandra mengganti mobil plat Indonesia yang sudah disediakan PT Ledo Lestari. Personalia perusahaan yang sempat tim iNews temui mengaku tak mengetahui orang yang ia layani adalah Joko Chandra. Ia hanya dapat perintah dari atasan untuk melayani sang buronan ke Pontianak. Saya nggak dapat informasi bahwasanya dia datang selaku orang yang ini saya memerintahkan kepada supir untuk mengantarkan dia dari Pontianak. Pada prinsipnya dia sudah ada di Indonesia ketika saya antarkan ke Pontianak. Di Pontianak, Joko Chandra sempat menginap semalam di sebuah hotel di pusat kota. Esok hari, ia ke Bandara Supadio, terbang ke Jakarta menggunakan jet pribadi dan mendarat mulus di Bandara Halim. Usai membuat IKTP dan mengurus PK kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Chandra kembali ke Malaysia 2 hari kemudian melalui rute Pontianak Bengkayang dan pos perbatasan di perkebunan sawit di Jagoi Babang. Pemirsa, selain Joko Chandra, penyidik juga memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara seputar penerbitan paspor untuk Joko Chandra. Ya, dalam kasus pelarian Joko Chandra, polisi sudah menetapkan 6 tersangka. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa tersangka korupsi Joko Chandra Rabu kemarin. Pemeriksaan terkait kasus pelarian Joko Chandra yang melibatkan sejumlah pihak sehingga Joko Chandra bisa leluasa keluar masuk Indonesia meski berstatus buron. Pemeriksaan berlangsung hampir 5 jam. Penyidik mengajukan 59 pertanyaan kepada Joko Chandra. Selain Joko Chandra, di hari yang sama, penyidik juga memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Sandi Andaryadi. Penyidik mencecar Sandi terkait penerbitan paspor untuk Joko Chandra. Penyidik juga menggali keterangan seputar surat menyurat antara Divisi Hubungan Internasional Polri dengan pihak imigrasi. Sebelumnya, dalam kasus surat jalan palsu, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Joko Chandra, pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan oknum pejabat Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Dusun Salobijau, Desa Tasoko, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, digegerkan dengan temuan mayat di pinggir jalan pada Kamis dini hari. Diduga korban tewas akibat dibunuh karena ditemukan beberapa luka di bagian badan. Oh Pak, ada sebelumnya, ada pertama lihat ini. Ada yang pertama lihat ini. Orang lewat tapi tidak mau singgah, langsung melapor ke sana. Libur panjang, arus lalu lintas di kawasan Puncak ramai kendaraan dari Jakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.